Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sarah Yananda dan pada kesempatan kali ini saya mewakili teman-teman dari tim KKN Kasihan A Subunit Johnson untuk membahas mengenai hak kekayaan intelektual khususnya merek. Lalu, apakah hak kekayaan intelektual itu? Menurut World Trade Organization atau WTO, hak kekayaan intelektual merupakan hak yang diberikan kepada orang atas ciptaan pikir mereka. Mereka biasanya memberikan pencipta hak eksklusif atas penggunaan ciptaannya untuk jangka waktu tertentu. Nah, kemudian hak kekayaan intelektual dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama ada hak kekayaan industri dan yang kedua ada hak cipta. Hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara itu, untuk hak kekayaan industri terdiri dari beberapa hak. Yang pertama ada paten, merek, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, dan varietas tanaman. Untuk hak kekayaan intelektual yang lebih banyak digunakan dan familiar dengan produk UMKM adalah merek. Namun demikian, masih banyak yang sulit membedakan antara merek dan paten. Sementara keduanya sangat berbeda. Paten sendiri, menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil intervensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu, melaksanakannya sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Jadi, berdasarkan ketentuan pasal tersebut, maka dapat diketahui bahwa paten hanya dapat diberikan pada bidang teknologi, dapat berupa produk, proses penyempurnaan, maupun pengembangan produk maupun prosesnya, yang perlindungannya diberikan dalam jangka waktu 20 tahun. Contoh dari paten, misalnya, alat pengolah limbah cair tahu berbasis elektrolisis, maupun alat penjepit kain pemeras tahu. Jadi paten diberikan kepada invensinya dan bukan produknya, dan invensi tersebut harus merupakan teknologi. Berbeda dengan merek. Merek diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek. Merek sendiri merupakan tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Sementara hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Di Indonesia, apresiasi terhadap hak kekayaan intelektual khususnya merek ini masih rendah, sehingga terkadang masih banyak yang menganggap hak kekayaan intelektual ini tidak dibutuhkan. Padahal kenyataannya, hak kekayaan intelektual ini berguna untuk melindungi pengusaha dari kemungkinan penggunaan hak miliknya tanpa izin. Oleh karena itu penting bagi pengusaha khususnya eksportir untuk mempersiapkan kesiapan produknya sebelum melakukan ekspor agar produknya memiliki perlindungan hukum. Selain itu, mengapa ya kita harus mengurus merek? Yang pertama yakni untuk memberi perlindungan hukum. Produk-produk yang dihasilkan oleh UMKM memiliki keunikan tersendiri dan tentunya bernilai. Oleh karena itu, diperlukan perlindungan hukum agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Perlindungan hukum atas merek baru diberikan setelah merek terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Yang kedua sebagai tanda pembeda. Tentu dengan adanya merek,
dengan keunikan logonya, warnanya, maupun tulisannya akan membedakan merek milik satu UMKM dengan UMKM lain. Yang ketiga, mendapatkan hak atas merek. Dengan mendaftarkan merek, maka pemilik merek mendapatkan hak atas merek. Pemegang hak atas merek dapat menggunakan sendiri merek tersebut maupun memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Sehingga pihak lain yang ingin memproduksi barang dengan merek yang sama berkewajiban mendapatkan lisensi dari pemegang hak atas merek. Selain itu, pemegang hak atas merek juga dapat meminta pihak lain yang memproduksi barang dengan merek yang sama untuk membayarkan sejumlah uang sebagai royalti atas penggunaan lisensi tersebut. Hal ini tentunya memiliki nilai ekonomis dari suatu produk yang dilindungi mereknya. Selanjutnya ada hak eksklusif atas merek, melindungi merek dari pembajakan atau penggunaan tanpa hak, dan menimbulkan hak pengajuan pembatalan merek, yakni jika ada merek terdaftar lainnya yang memiliki persamaan dengan merek yang kita miliki. Untuk melakukan pendaftaran secara daring, dapat diakses laman merek.dgip.go.id, yang mana alur pendaftarannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, meregistrasi akun, lalu membuat permohonan baru, memesan kode billing, membayar tagihan pada aplikasi Simpaki, mengisi seluruh formulir, mengunggah seluruh data dukung, dan selesai. Kemudian permohonan akan diterima. Berikut adalah langkah-langkah secara rincinya. Berikut adalah tampilan layar pendaftaran atau login dalam web merek. Kemudian klik daftar pada pojok kanan laman. Kemudian isikan informasi pada formulir registrasi merek. Kemudian bubuhkan tanda centang pada pernyataan bahwa pembuatan akun ini dibuat dengan data yang benar. Apabila data yang dimasukkan tidak benar, menjadi tanggung jawab pemohon dan DJKI berhak menghapus akun beserta permohonannya. Kemudian isikan kode CAPTCHA pada kolom, lalu klik proses. Langkah selanjutnya adalah untuk melakukan aktivasi akun. Ini dapat dilakukan dengan mengakses email, lalu membuka email yang dikirimkan oleh DJKI Kemenkumham. Kemudian klik aktivasi akun. Nah, kemudian akses kembali laman merek.dgip.go.id, kemudian masukkan username serta kata sandi, lalu login. Setelah berhasil masuk, lalu klik permohonan online. Kemudian klik tambah di atas tabel. Kemudian akan muncul notifikasi konfirmasi apakah Anda sudah memiliki kode billing. Klik belum. Kemudian akan muncul tab pemesanan kode billing. Pada tipe pemesanan, Anda dapat memilih dari merek dagang dan jasa, merek kolektif, dan entitas. Kemudian dalam jenis permohonan, pilih usaha mikro dan kecil. Kemudian, lakukan pemilihan kelas. Isikan data, serta pilihlah beberapa pilihan yang ada pada pemilihan kelas. Kemudian, klik pesan. Pada lembar pemesanan kode pembayaran, isi data-data yang diperlukan. Kemudian, di akhir lembar tersebut akan tertera jumlah nominal yang harus dibayarkan, yang mana pembayarannya paling lambat 1 hari sejak pemesanan. Dan apabila Anda setuju, silahkan klik tombol simpan untuk melanjutkan proses. Jangan lupa bubuhkan tanda centang pada pernyataan "Saya telah membaca dan memahami syarat dan ketentuan di atas".
Setelah melakukan pembayaran, maka Anda dapat mengisi pendaftaran merek pada tab permohonan online. Berbagai informasi harus Anda isi, dan berbagai data pendukung juga harus Anda upload, mulai dari general, pemohon, kuasa bila ada, prioritas, merek, kelas, lampiran, dan terakhir ada resume. Jika semuanya sudah terisi, akan muncul notifikasi konfirmasi. Dengan ini saya menyatakan bahwa data yang saya isikan adalah benar dan tidak perlu diubah lagi. Kemudian sampaikan pesan jika memang ada pesan. Jika tidak, klik ya. Jika telah berhasil disimpan, maka permohonan pendaftaran tadi akan muncul dalam tabel yang ada di laman depan. Kemudian Anda dapat mencetak tanda terimanya dengan klik tanda terima. Setelah semua proses pendaftaran online sudah selesai, masih ada proses yang dinamakan dengan pasca permohonan online. Untuk itu, Anda dapat mengaksesnya dalam tab panduan yang ada dalam website merek.dgip.go.id. Nah, tidak sulit kan untuk mendaftarkan merek? Yuk daftarkan merek